Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Feni Nuraini, Sinta Devi, Triwulandari, dan Nurul Finandia akan menjelaskan materi tentang pembentukan sistem pengendalian pada korporasi dan UMKM sesuai dengan mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Langsung saja ke materi. Yang pertama, pendekatan dalam mendesain sistem pengendalian manajemen. Terdapat dua pendekatan dalam mendesain sistem pengendalian manajemen suatu organisasi. Yang pertama, contingency approach. Pendekatan ini menggunakan kondisi lingkungan bisnis yang akan dimasuki sebagai dasar dalam mendesain sistem tersebut. Keunggulan pendekatan ini adalah menjanjikan desain SPM yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan lingkungan bisnis yang dimasuki oleh perusahaan, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dari SPM untuk mewujudkan visi organisasi. Yang kedua adalah Human Resource Leverage Approach. Pendekatan ini merupakan pendekatan dalam mendesain SPM yang mendasarkan pada pembangunan paradigma sumber daya manusia berdasarkan lingkungan bisnis yang akan dimasuki dan penggunaan paradigma tersebut sebagai dasar pendesain SPM serta perlunya keterampilan manajerial agar personil mampu secara efektif menjalankan SPM. Keunggulan pendekatan ini adalah yang pertama, menjanjikan peningkatan daya saing perusahaan yaitu dengan menekankan pada kompetensi sumber daya manusia. Yang kedua, SPM mampu memfokuskan personil sehingga dapat meningkatkan kinerja untuk mewujudkan visi organisasi. Baik, selanjutnya direct dan indirect cost of control. Sebelum mengimplementasikan SPM harus ada justifikasi atau analisis cost benefit yang memperkuat prediksi bahwa cost yang dikeluarkan lebih rendah dari benefitnya. Jika cost lebih benefit, biasanya implementasi SPM akan gagal. Cost ini meliputi untuk pelaksanaan program dan administratornya yang terdiri dari yang pertama itu direct cost. Cost karena investasi SPM yang diharapkan akan memperoleh manfaat, pegawai akan bekerja keras untuk kepentingan organisasi. Cost ini meliputi cost bonus, program penghargaan, self-internal audit, time consuming untuk persiapan aktivitas dan anggaran, cost reviewer. Yang kedua itu ada indirect cost. Indirect cost itu merupakan cost karena sisi negatif yang tidak dapat dihindari dari model SPM, karena SPM yang tidak efektif karena situasi yang kurang tepat. Behavioral displacement, perilaku tidak semestinya. Perilaku tidak semestinya akan mendorong terciptanya perilaku tidak konsisten dengan tujuan organisasi atau strategi yang sudah ditetapkan. Penyebab perilaku tidak semestinya yang pertama adanya pemahaman yang kurang terhadap hasil yang diharapkan, atau pegawai tidak memahami dengan baik tugas dan peranannya. Yang kedua, over quantification atau terlalu fokus pada ukuran kuantitatif dan mengakibatkan konsep yang intangible. Yang ketiga, R&D, ukuran atas dasar waktu sehingga tidak efektif. Yang keempat, tingkat defek produk manufaktur. Yang kelima, kesejahteraan pegawai yang tidak standar. Yang keenam, terlalu birokratis. Yang ketujuh, standar prosedur operasi yang barangkali sangat membosankan sehingga mengurangi kreativitas. Dan yang kedelapan, merekrut pegawai tidak tepat atau tidak memberikan training yang memadai. Gamesmanship merupakan tindakan manajer memperbaiki indikator kinerja tanpa menghasilkan dampak ekonomi yang positif. Yang pertama itu adalah slack, berapapun anggaran yang disusun pasti akan di-cut oleh atasan sehingga bawahan cenderung membuat yang longgar, menggunakan aset atau sumber daya melebihi kebutuhan sehingga alokasi sumber daya tidak efisien. Yang kedua, manipulasi data. Laba bukan merupakan aktivitas operasi tetapi karena perubahan metode akuntansi. Agar kinerja terlihat lebih baik, bentuk manipulasi data itu yang pertama, falsification atau melaporkan data salah. Yang kedua, data management atau merubah hasil yang dilaporkan, good or bad. Selanjutnya, operating delay. Operating delay atau penundaan organisasi merupakan suatu konsekuensi yang sering tidak dapat dihindari dari pre-action review dalam action control review dari hambatan perilaku. Operating delay sering dihubungkan dengan action control karena adanya
Pertama, pre-action review atau peninjauan kembali atas tindakan yang telah dilakukan. Yang kedua, adanya behavioral constraint atau pemaksaan mengenai apa yang harus dilakukan. Dan yang ketiga, adanya birokrasi organisasi atau tata cara yang harus dilakukan oleh perusahaan. Operating delay ini lebih efisien dalam situasi jangka panjang, sehingga tidak cocok bila digunakan pada perusahaan yang merupakan fast action. Operating delay ini dapat menyebabkan reaksi manajerial yang diinginkan. Selanjutnya, negative attitude. Walaupun suatu kontrol telah dirancang dengan baik, masih saja dapat menimbulkan suatu perilaku negatif. Misalnya, tekanan dalam pekerjaan, konflik, frustasi, dan pertentangan. Perilaku tersebut sangat penting karena tidak hanya digunakan sebagai indikator kesejahteraan karyawan, tetapi juga karena dapat menyebabkan banyak perilaku yang merugikan. Misalnya, sikap main-main, kurangnya usaha, bolos kerja, dan tingginya tingkat keluar masuk karyawan. Faktor-faktor penyebab perilaku negatif berasal dari kondisi ekonomi, struktur organisasi, dan proses administrasi. Yang pertama, perilaku negatif yang disebabkan action control. Kebanyakan orang, khususnya para profesional, bereaksi negatif terhadap penggunaan action control. Pre-action review dapat menyebabkan rasa frustasi pada manajer ketika mereka merasa bahwa tidak ada manfaat yang berguna pada review. Sama halnya yang terjadi pada bawahan karena mereka merasa bahwa semua aspek pekerjaan mereka diatur sedemikian rupa. Misalnya, banyaknya larangan-larangan, bahkan hingga larangan-larangan ke hal yang kecil. Yang kedua, perilaku negatif yang disebabkan result control. Beberapa penyebab terjadinya perilaku negatif yaitu yang pertama, kurangnya komitmen karyawan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam sistem pengendalian manajemen. Ini dikarenakan karena karyawan merasa bahwa tujuan tersebut terlalu sulit, tidak berarti, tidak terkendali, bahkan tidak bijaksana, ilegal, dan tidak etis. Penyebab yang kedua yaitu karena sistem penilaian kinerja yang dirasakan tidak fair. Penyebab yang ketiga yaitu reward dan punishment, di mana reward dianggap tidak sebanding dengan sebagian besar bentuk punishment, cenderung untuk menciptakan perilaku negatif. Sebaiknya para karyawan diajak berpartisipasi dalam menentukan target sehingga dapat mengurangi pikiran negatif mereka pada kontrol sistem yang berorientasi pada hasil atau result. Manfaat dari pengendalian adalah mengarahkan agar seluruh pegawai berperilaku sesuai tujuan perusahaan, sehingga probabilitas tercapainya tujuan perusahaan semakin besar. Kepastian tercapainya tujuan perusahaan semakin meningkat. Kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan pilihan pengendalian yang tepat. Yang pertama, pengendalian ketat, meliputi jika semua masalah pengendalian bisa dihindari dan manajemen mempunyai knowledge secara detail dan masuk akal tentang tujuan dari masing-masing jenis pengendalian perusahaan yang strateginya fokus lebih luas. Yang kedua, pengendalian longgar, perusahaan modern dengan inovasi yang tinggi. Selanjutnya, action control. Action control bentuk fisikal sangat sulit untuk mengetahui tingkat ketat atau tidaknya. Semakin ekstra protection, semakin ekstra cost. Misalnya, penggunaan teknologi pengendalian seperti fingerprint dan voice detector. Administrative control seperti pre-action review ketat. Jika review dilakukan sering dan detail, biasanya untuk alokasi dana yang cukup besar. Dalam praktik untuk manajer atasan yang sibuk, review hanya identik dengan cap atau sampel. Action accountability harus ditetapkan target spesifik. Misalnya, tujuan bagian pembelian adalah tenaga kerja harus profesional atau lebih spesifik, misalnya seleksi lebih dari 3 supplier. Komunikasikan ke pegawai bagaimana cara mencapai target.
Di samping itu, kinerja pegawai harus dipelajari atau direct supervision, detail audit report, constant supervising. Rewards dan punishment juga harus jelas. Contohnya, pengendalian ketat, checklist terhadap panel-panel pesawat, otorisasi transaksi di perbankan. Selanjutnya, result control. Pengendalian hasil atau result control supaya menjadi relatif ketat, maka diperlukan definisi hasil yang diinginkan secara jelas, selaras dengan tujuan organisasi, bukan tujuan fungsi atau divisi. Bersifat spesifik, misalnya ROI 15%, komplain konsumen 1%. Dikomunikasikan secara efektif kepada pegawai agar pegawai merasa bahwa target yang sudah dicapai merupakan bagian dari kinerja karyawan. Di samping itu, pengukuran kinerja harus bersifat komprehensif dan mewakili kinerja aktual atau presis, objektif, timely, understandable. Reward dan punishment harus berhubungan secara langsung dengan pencapaian kinerja. Selanjutnya ada personel kontrol atau kultur kontrol. Implementasi pengendalian personil dan pengendalian kultur relatif longgar, khususnya pada perusahaan keluarga atau perusahaan kecil. Adanya kecenderungan setiap pegawai untuk bekerja sekedarnya, sebatas menyelesaikan tanggung jawab, maka sebaiknya implementasi personal control dan kultur kontrol ini dibarengi dengan action control dan result control. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.